Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Malam ini saya ingin menolong saudara-saudara sekalian untuk melihat sebenarnya rencana Tuhan untuk saudara-saudara sekalian apa itu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat. Dan tolong kami Tuhan supaya mengerti prinsip-prinsip mengikut Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 13 sampai kepada 15. 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Dia memanggil orang-orang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Amin. Saudara pemirsa, ada prinsip yang sangat penting. Kita kalau mengatakan saya terpanggil untuk melayani Tuhan, sebenarnya ada sedikit keliru. Karena apa? Kalau sudah baca dari Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22, di sana disebutkan bagaimana Tuhan memanggil para murid. Ya, yang mula-mula Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita mengerti hari malam ini bahwa Yesus mengatakan apa? Mari ikutlah aku. Baru hasilnya ialah kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau Tuhan mengatakan begini, mari kamu akan kujadikan ke penjala manusia, dan
karena itu ikutlah aku. Dah, begitu. Jangan dibolak-balik. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan yang terpenting sebenarnya persekutuan saudara dengan Tuhan. Ada orang yang begitu sibuknya melayani sehingga sampai tidak sempat mempunyai waktu doa, tidak sempat membaca firman Tuhan, saudara sekalian. Itulah sebabnya saya sungguh rindu malam hari ini untuk datang membantu terutama anak-anak muda yang begitu rajin melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, nomor satu di sini apa kata firman Tuhan? Bahwa kita sebelum itu, mari kita lihat ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Tuhanlah yang berinisiatif, Tuhan yang mau. Dan kemudian apa katanya? Mereka pun datang kepadanya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan timbal balik. Tuhan panggil, kita mau ikut Dia. Sesudah itu kemudian dengan jelas disebutkan oleh Tuhan Yesus, Ia menetapkan 12 orang untuk apa? Ini garis bawah ini, saudara-saudara sekalian, terutama hamba-hamba Tuhan muda, untuk menyertai Dia, untuk bersama-sama dengan Dia. Dan itu mereka lakukan selama sekitar 3,5 tahun. Dari transfer pengalaman, melihat Yesus, merasakan apa Yesus lakukan, mengalami mujizat demi mujizat bersama dengan Yesus, itulah yang membuat mereka kemudian penuh dengan semangat pelayanan, tidak takut kepada tantangan, bahkan tidak takut kepada kematian. Sudah masih dengar saya? Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Itulah modal utama kita. Sesudah itu barulah kemudian kata firman Tuhan, dan ada dannya, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu sebagai akibat daripada kita menyertai Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengalami kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Saya sungguh rindu ada sekolah hamba Tuhan yang menerapkan hal ini, di mana para mahasiswa, entah mahasiswa atau disebut murid, itu bersama-sama dengan mentornya. Jadi mereka bisa lihat bagaimana mentornya itu mengurus anak-anaknya, memperlakukan istrinya, atau kalau istri yang menjadi dosen misalnya, maka bagaimana dia memperlakukan suaminya, dan bagaimana cara mereka makan, bagaimana cara mereka hidup. Sebenarnya itu jauh lebih penting daripada nilai-nilai akademik. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita. Saya sungguh tergerak dengan tulisan dari Menteri Pendidikan, ya, di mana kita ini mungkin keliru yang kita kejar. Oke, yang sebagian pendidik yang lain katakan itu dari segi dia. Maksud saya, sekarang kita sedang dengar firman Tuhan, kan? Kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Yang terpenting untuk kita ialah kita bersama-sama dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, tidur bersama dengan Tuhan Yesus, dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita juga melihat misalnya ketika Dia ditolak di tempat kelahirannya, para murid melihat bagaimana mengatasi rasa sakitnya tertolak. Adakah Yesus mencaci maki mereka? Ada Yesus mengutuk mereka? Tidak, saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada malam hari ini untuk kita, kalau kita juga mau melayani Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen yang biasa, mari kita hidup, makan, tidur, berjalan selalu bersama-sama dengan Yesus. Yesus memang tidak bisa kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya bersama-sama dengan kita. Sehingga kemudian buahnya apa? Satu, kita bisa menjadi saksinya. Kedua, apa? Kita bisa melakukan mujizatnya.
Di sini mengusir setan-setan. Dan dalam teks terjemahan yang lain juga disebut menyembuhkan orang sakit. Itu semua melakukan mujizat sebagai buah karena kita terus bersama-sama dengan Tuhan dan tidak pernah berpisah dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tolong kami semua Tuhan, setiap pemirsa, setiap jemaat yang menyaksikan program ini, tolonglah kami Tuhan untuk mulai menyadari bahwa melayani Tuhan artinya kami punya modal hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari, sehingga kami mempunyai pengalaman-pengalaman luar biasa untuk kami sendiri yang nanti kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.